selamat malam teman-teman bisnis planner semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama Pak Agus namanya. Dia salah satu panel expert di Business ID juga. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang kepemimpinan digital. Nah, nanti teman-teman boleh masukin banyak pertanyaan yang nanti bakal dijawab sama Pak Agus. Oh iya, sebelum kita mulai, teman-teman boleh banget isi dulu di kolom komen nama dan domisilinya ya. Jadi aku pengen tahu nih, teman-teman nih dari mana aja sih kotanya? Boleh dijawab ya teman-teman ya, nama dan domisili. Plus kalau mau ditambahin boleh banget bisnis apa yang sedang dijalani gitu. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru follow Business ID, Business ID itu apa sih? Nah, Business ID ini adalah suatu platform untuk belajar bisnis bersama para expertnya. Jadi, teman-teman bisa belajar banyak, ada via aplikasi dan juga banyak event-event gratis di Instagram kita ya infonya. Oke, halo Alza Hernawan. Domisilinya mana nih, Kak? Boleh tulis ya di kolom komen teman-teman nama dan domisili. Halo Kak Novita dari Pontianak. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang aku mau invite Pak Agusnya. Sambil menunggu invite, teman-teman boleh banget isi nama dan dari domisili. Di sini ada Alza Tasikmalaya, Fahrul Gunawan domisili Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ada juga Dwi Yugo dari Jateng, Tangerang Selatan, Lampung. Wah, teman-teman keren banget nih. Oke, kita live sama Pak Agusnya ya. Oke, sebentar nih. Sebentar ya teman-teman. Ini koneksinya kayaknya agak. Halo. Halo teman-teman, maaf nih ada kendala.
selamat malam. Assalamualaikum Pak Agus. Maaf nih tadi ada kendala sedikit ya. Ya, Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Lagi di mana nih? di rumah, Oh, lagi di rumah. alhamdulillah baik-baik ya. Alhamdulillah sehat. Ini tadi udah banyak teman-teman yang join nih Pak. Banyak dari Oke, Makassar, dari Maluku, banyak banget nih Pak. oke. Oke, jadi Alhamdulillah kalau banyak. boleh. Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Mungkin Pak Agus boleh memperkenalkan diri dulu nih. Soalnya kayaknya teman-teman baru ngelihat Pak Agus nih. Jadi perkenalkan diri dulu boleh Pak. Ya Bapak mungkin Apa yang mau dikenalin? diri, terus mungkin Pak Agus nih expert di bidang apa sih di bisnis ID gitu. Biar teman-teman kenal. Oke. Saya lebih ke human resources ya sebenarnya. Basic saya di sana. Jadi saya lama bekerja di human resources ya. Dulu di Coca-Cola, terus kemudian di Sari Husada. Kalau Sari Husada pabrik susu ya, SKM. Iya betul. Terus kemudian di Aqua, Hmm, di HR juga. Tapi waktu di Coca-Cola sempat jadi GM, walaupun berapa tuh? 18 bulan ya kalau nggak salah sebelum pindah ke Sari Husada. Nah, setelah itu sekarang saya banyak menekuni di bidang kesehatan. Jadi saya di beberapa komisaris di rumah sakit, ya. Di samping juga sekarang menjadi Satgas COVID nih untuk oh, Muhammadiyah. bagus Pak, bagus. Ya, Awan COVID nih kayaknya ya, Pak nih. betul, betul. Jadi hari ini mungkin kita mau ngobrolin sedikit ya. Istilahnya kan ini habis pandemi dan sebagainya. Kita ngomongin soal ini kepemimpinan digital. Nah, supaya ini Nih. zamannya digital, tapi secara leadership gimana ya gitu ya. Saya kira ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi salah satu topik yang bisa dikembangkan bersama-sama dengan teman-teman Amin. yang ikut di Business ID. Begitu, mungkin kenalan. Bagus nih, udah banyak banget pengalamannya ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya tentang human resource, digital, apa-apa tadi? Leadership, digital leadership. Ya, digital leadership dan lain-lain bisa banget tanya sama Pak Agus ya. Nah, mungkin Pak Agus bisa share sedikit nih tentang share singkat mengenai digital leadership itu apa sih Pak? Terus Ya, apa sih nyambungnya sama bisnis atau berbisnis atau ya, itu apa gitu? Boleh oke. Boleh. Jadi sekarang kan teman-teman pasti sudah tahu ya, zamannya disruption, perubahan-perubahan. Jadi di dalam konsep kepemimpinan atau leadership yang terakhir itu adalah di generasi kelima itu bisa dikatakan penting sekali untuk melihat bahwa sekarang itu leadership itu sangat berhubungan dengan bagaimana kita mengelola perubahan. Ya, jadi apalagi sekarang kan kayak sekarang ini kan bisa berubah-ubah gitu. Misalnya yang paling sederhana kemarin kita bulan Juli lalu itu wah disaster banget gitu ya. Oh gitu. Terus kemudian tiba-tiba turun ya karena COVID-nya udah turun kan. Betul. Bulan Desember itu kayaknya udah selesai gitu kan. Iya, kita pikir Tapi tiba-tiba Januari naik lagi nih gitu kan. Jadi perubahannya itu begitu cepat banget dan sekarang ditunjang dengan adanya digitalisasi kan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau situasi seperti ini terus, secara kepemimpinan kita mesti gimana gitu ya. betul. Nah, apalagi sekarang zamannya digital gitu kan. Jadi kalau untuk soal kepemimpinan terus apa yang baik gitu ya, yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada itu jadi seperti apa gitu.
Nah, sehingga kalau kita bicara soal kepemimpinan digital itu tentu saja dari kepemimpinan yang berbasis teknologi. Ya, nah. Apa teknologinya apa ya? Teknologi digital otomatis, teknologi informasi kan. Sehingga membuat kita bisa mengubah sisi organisasi dengan apa namanya kemampuan teknologi ini. Gitu. Nah, sehingga menjadi sangat penting buat kita semuanya, para leader, untuk benar-benar memahami gitu ya, memimpin di zaman sekarang mesti bagaimana gitu, supaya bisa sukses. Iya, Gitu, betul betul. ya, kurang lebih Oke, seperti itu. ini penjelasannya Pak Agus, mantap banget ya teman-teman ya. Nah, mungkin Salwa pengen tanya sedikit nih Pak Hmm, mengenai pimpinan, leadership gitu ya Pak istilahnya. Nah, hmm, kalau soal perusahaan berarti namanya kalau leader memimpin tim kerja dong ya Pak. betul, betul. Kalau menurut Pak Agus nih, gimana sih tipsnya supaya memotivasi tim kerja kita atau supaya tim kerja kita ini semangat untuk menaikkan Ya, target jualan misalnya atau semangat dalam bekerja gitu. Gimana nih menurut Pak Agus tipsnya? ya. Sekarang memang coba kita kita back sedikit balik dikit ya. Sekarang dalam kondisi sekarang itu apa sih yang membuat kita bisa lebih bersemangat gitu ya? Betul. Kalau kita lihat kepemimpinan itu kan kemampuan mempengaruhi kan sebenarnya. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain gitu ya di dalam kalau di dalam konteks perusahaan adalah supaya dia bisa bersama-sama gitu kan mencapai tujuan perusahaan kan gitu. Oleh karena itu tentu saja kalau kita ingin mengembangkan tim, pertama juga mesti paham timnya sekarang kayak apa gitu. Iya, iya. Model-modelnya kan misalnya lah, kalau kita mulai dari yang sederhana, misalnya Mbak Salwa punya adik nih gitu kan, adiknya dua. Iya, oh Nah kan betul harus paham dulu nih adanya. karakteristiknya gimana gitu ya. Oh yang satu ini sukanya apa gitu ya. Oh sukanya membaca misalnya. Tapi yang satu ini kalau suruh diem nggak bisa gitu kan. Jadi dia mestinya geraknya kemana-mana gitu kan. Betul, betul. Nah tentu saja ketika kita mau membangun apa tadi tim, nah tentu saja pertama harus paham dulu kondisi dari masing-masing gitu kan. Nah tapi kalau di dalam konteks kembali ke digital, itu sekarang ini salah satu hal yang paling penting itu adalah eh, melibatkan, Oh, betul, ya, betul, betul. supaya melibatkan ya. Karena apalagi sekarang kalau kita udah pakai gadget kan, Hmm. kalau di grup aja lah sederhananya, kan semua orang sebenarnya udah boleh bebas apa nih, mau posting apa saja kan bisa Iya, gitu. betul. Sehingga apa garis garis pembatas ya, pembatas hubungan itu kan udah nggak ada sekarang. Iya, Mau betul. tua muda besar kecil ketika di grup kan sama sekarang ini Iya. ya ya kan. Nah jadi ini memang jadi penting untuk kemudian memahami. Hmm. Nah oleh karena itu sebenarnya ketika kita bicara digital leadership itu kan ada beberapa kemampuan-kemampuan yang harus dipunyai ya kan, apalagi kalau di teks gitu kan, teks kan terbatas, Iya. makanya kemudian salah satu kemampuan menulis dengan singkat dan jelas itu menjadi salah satu skill yang sangat penting sekali gitu. Oh, betul-betul skill. Sekarang bayangin ya, saya ngirim teks ke Mbak Salwa, tapi Mbak Salwa nggak ngerti gitu. Ya berarti kan saya tidak bisa memotivasi kan, tidak bisa membangun tim kalau kemudian tulisan-tulisan saya itu ternyata tidak bisa dipahami oleh yang membaca. Atau juga bisa jadi dipersepsikan secara berbeda gitu. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu penting banget sekarang cara menulis dengan apa ringkas tapi maknanya nyampe. Nah, Singkat, itu Pak. satu. Jelas ya, Pak. Iya, artinya apa yang kita maksudkan
itu bisa kita tulis, dan ketika dibaca oleh orang lain, itu pesannya nyampe gitu. Sama dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi cara Ini penyampaian. gampang-gampang susah loh. Ya. Ya, gampang-gampang susah loh ini. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini udah ada pertanyaan masuk, boleh dibacain nggak nih Pak? Saya mulai baca ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Oke, Ya. ada dari Bagus Nursetio Pak. Dari Bagus. Hmm. Kak Bagus. Nah, pertanyaannya, halo Pak, bagaimana bisa menjaga konsistensi dalam berbisnis di masa pandemi? Gitu, Jo. Ya. Ya. Yang pertama nih, kalau saya melihat, pikirannya mesti tetap positif dulu ya. Iya, Sehingga yang paling di ini itu adalah ada pola pikir istilahnya. Jadi kalau di dalam pola pikir digital itu adalah setidaknya ada 3 karakteristik. Satu, kita mesti belajar terus-menerus. Sesuatu yang baru. Karena ilmu yang kita belajar mungkin 3 bulan yang lalu, itu bisa jadi udah berubah. Ya. betul sekali. Kemudian yang kedua, kalau di masa sekarang ini, sorry, kalau ada teknologi baru ya harus terbuka gitu. Jadi harus upgrade ya Pak. Ya update ya, update. Nah, yang ketiga ada keinginan untuk berubah sebenarnya. Karena kalau ketika kita mau maintain bisnis, terus kita nggak mau berubah kan repot juga. Iya sih. Apalagi zaman sekarang kan, kalau teman-teman melihat, ada sih misalnya ini saya ambil contoh aja, ada beberapa bisnis yang masih nggak mau memakai aplikasi gitu ya. Padahal itu sebuah kesempatan misalnya. Kan ini kenapa? Kemungkinannya ada dua. Satu, gue nggak ngerti caranya gitu. Tapi nggak Iya mau kan? belajar ya Pak, nggak mau cari tahu. Betul. Nggak, maksud itu. Nah, jadi dia jadi tidak terbuka kan dengan teknologi yang baru. Yang kedua, ketika belajar itu kan ada perubahan. Itu kan nggak mudah. Oh ini sekarang ada yang baru nih. Nah, dia belajar. Tiba-tiba ini ada yang baru lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi memang yang pertama pola pikir sekarang ini harus pola pikir digital gitu. Pola pikir digital itu karakteristiknya ada 3 tadi. Ada pembelajaran, kemudian terbuka terhadap teknologi, dan yang ketiga adalah keinginan untuk mau berubah. Ya, mau berubah. Gitu. Kadang-kadang bisnis kan berubah setiap saat gitu kan. Betul, betul. Sekarang kalau mau bisnis APD misalnya kalau di kesehatan ya, Oh, udah nggak laku lagi karena udah nggak ada gitu. oh gitu Pak. Ya ada tapi pasarnya udah turun drastis kan. Iya, pasti jadi mengikuti kebutuhan. Jadi jadi perubahannya jadi cepet banget gitu. Hmm, Ya. Dan saya agak surprise sebenarnya beberapa teman saya yang usaha-usaha yang kita lihat kayaknya tidak begitu besar, tetapi ternyata penjualannya naik. Misalnya contohnya, ada teman saya jualan ini apa? eh untuk anti bocor itu loh. Chat? Di apa nih? Bukan cat, tapi kayak plester sehingga Oh, ditempelin, aluminium. terus nanti bukan, bahannya beda sih. Kayak isolasi gitu ya, Oh, tapi tebel sehingga nanti kalau ada yang bocor tinggal ditempelin gitu ya. Nah, ternyata misalnya di masa pandemi itu jadi laris banget sekarang. ah. Jadi kalau ada panci bocor nggak usah beli baru, ditambal pakai itu ya Pak. Hmm. Enggak, tapi ini khusus untuk ini apa? Buat genting. Tembok atau untuk Oh, apa? iya iya baik baik Apa namanya, genting yang bocor dan sebagainya itu. Nah, banget. jadi kan nggak nyangka kan, ternyata bisnis dia itu sekarang masuk menjadi salah satu the best performance di grupnya gitu. Wah, Nah, keren. dia sederhana, artinya jualannya ya satu itu sebenarnya yang paling utama gitu. Tetapi Hmm, dia oh, cara menjualnya mengikuti gitu ya. iya. Ada yang konvensional, tetapi ada juga yang digital juga gitu. Betul. Dan ternyata banyak banget orang yang butuh itu. Gitu. Iya, Ya.
Jadi dan orang itu tumbuh gitu loh. kenal jadi kenal ya Ya, Pak, tertarik untuk ya, betul. betul betul. Jadi ya kalau dibilang promosinya lu bagaimana? Ya sama aja sama yang lain, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai WA kirim ke teman-teman, nyari distributor juga pakai networking dan sebagainya, Oh, tapi jalan gitu. berarti harus berani. Nah, jadi yang pertama pola pikir digital ya tadi yang kita bicarakan supaya kita bisa sustain. Sorry, saya ikut minum kopi nih. Oh, nggak apa-apa Pak. Betul sekali. Oke, Teman-teman harus yang namanya bisnis itu harus berkembang dan berani turun ke era digital ya Pak. Tuh. ya, ya. Mantap sekali nih Pak Agus jawabannya. Terima kasih ya. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kak Bagus Nursetio. Oke, lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan lagi, boleh saya baca ya? Boleh, Eh, silakan. dari Arif Satria. Kenapa bisnis F&B saya stuck omsetnya dan ada minusnya? Apakah sebab sering promo? Oh, jadi mungkin terlalu sering promo malah bikin boncos nih, Pak. Gitu ya? Mungkin maksudnya gitu. FMB ini anu ya, makanan minuman ya. Iya. Itu lokasinya di mana tuh? Boleh tahu nggak? Ada nggak? Boleh tahu Kak Arif Satria boleh dijawab ya di kolom komen. Kalau boleh tahu daerah mana nih penjualannya? Gitu. Belum dijawab sih, Pak. Oke, nggak apa-apa sih. Nah, jadi memang FMB ini salah satu hal yang kritikal itu adalah lokasi ya. Iya. Kalau kita tidak punya, kalau kita sangat spesifik, mungkin lokasi tersembunyi pun dicari orang kan. Iya betul. Kalau apa yang kita punya spesifik kan, kadang-kadang kan orang itu walaupun dia di ujung mana gitu, dicari juga gitu. Karena memang ada sesuatu yang unik, yang spesifik dari jualan kita. Nah, tetapi kalau kemudian jualan kita ternyata banyak juga yang ikut jualan gitu, berarti harus ada keunikan yang lain kan. Nah, Hmm, keunikan yang lain ini antara lain satu tentu saja di lokasi ya, ramai apa tidak gitu. betul betul. Saya ingin ambil contoh gini, mungkin teman-teman pernah ada yang jual durian ya, Wah, lagi zaman duren. adalah Banyak bukan banget. ada sebuah ya durian tapi yang dikelola dengan lebih profesional gitu. Oh, iya. Misalnya Yang kayak ada sebuah, saya nggak perlu nyebutin mereknya tapi itu ada sebuah apa jaringan yang jual durian gitu ya. Nah, terus misalnya kebetulan saya di Jakarta itu di daerah Tebet gitu. Tapi ternyata lokasinya itu tidak begitu pas khusus untuk durian ini. Kenapa? Karena ternyata durian itu kan tidak bisa dibawa ke kantor ya. iya, betul Ya kan? betul betul. Nanti bau Pak Jadi sekantor. orang beli durian itu kalau nggak makan di tempat, dibawa pulang gitu. Mm-mm. Nah, ternyata jual durian itu kalau di daerah perkantoran jadi nggak laku. Oh iya, betul sekali ya. Karena apa? Karena tidak langsung dimakan kan. Iya, orang bingung nih mau. Orang yang ada di situ itu tidak terlalu banyak dimakan gitu ya. Betul betul. Sehingga mesti di daerah yang traffic, yang di pemukiman jatuhnya gitu. Iya, di area. Karena kalau di dekat perkantoran nggak laku. Karena kalau kalau beda kan misalnya kayak kue ke kantor bah dibuat oleh-oleh bisa. Iya, betul. Tapi kalau jual durian nggak bisa kan. Ya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, berarti kan ada traffic di situ, ya. Nah, lalu kemudian saya nggak tahu keunikannya apa kan. Orang beli makanan dan minuman itu kemungkinannya kan ada dua. Satu rasa, kalau rasanya oke banget, misalnya ya, kayak di daerah Tebet itu ada warung warteg tapi terkenal banget gitu Wah, ya. apa saya kenal. Ah, ya. Apa keunikannya di situ? Karena keunikannya dia buka 24 jam kan. Iya, betul 20. Jadi siapapun orang yang lapar ini iya datang ke situ
pasti dapat makan gitu. Iya, terus Padahal kamu tahu kan, tempatnya kan cuma di hook kecil gitu kan. Tapi laris banget gitu, karena eh, sudah ada trademarknya dan kemudian apa namanya ada keunikannya gitu. Nah makanya tadi saya nggak tahu F&B-nya ini apa kan, betul. yang mesti sudah. Jadi kembali tadi ke orang beli karena rasa satu. Mm-mm. Yang kedua orang beli karena tempatnya kan. Iya, lokasi. Kalau di warteg ya, kalau di warteg itu kan tempatnya nggak convenience pasti, nggak ada AC-nya, tempat Iya, duduknya juga paling untuk 10 orang begitu nggak ya mesti antri nunggu kan. Untuk betul. makan, set, nah, ya. Yang ketiga bisa jadi harganya kan. Betul Hmm. betul. Nah, nah, jadi kembali apa karakteristik yang kita punya ini? Apakah kalau harganya murah berarti kita ngejar omset kan? Iya. Walaupun untungnya kecil tapi kalau omsetnya banyak jadi gede. Jadi Yang kedua kalau rasa gitu kan. Ya, betul. rasanya gimana? Yang ketiga tempat. Nah, jadi makanya kalau mau bikin promosi ya mesti dihitung kan. Mm-mm. Biaya produksinya berapa? Jangan sampai promosinya ya itu apa namanya berbeda. Bukan berbeda, maksud saya malah menggerus keuntungan. Tapi bisa juga promosinya itu kan bisa dibuat uh, beberapa model gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat nih misalnya promosinya apa? Diskon atau yang sering terjadi kalau beli tiga yang atau beli dua yang ketiganya diskon 50% misalnya. Jadi kita mesti dihitung kan berapa sebenarnya biaya sesungguhnya sehingga kemudian kita tidak apa namanya ini. Nah, yang terakhir kita biasanya ada yang namanya kalau di kayak gini itu ada traffic generator gitu. Oh, Apa sih yang membuat orang makanya kalau di beberapa restoran itu sering terjadi begini, ngambil untungnya itu dari minum, dari oh, makanannya enggak. betul. Misalnya kayak kalau di Jogja itu ada nasi kucing gitu. Oh iya, nasi kucing. Nasi kucingnya kan kecil, harganya paling berapa, entah Oh, 2.500 sampai 5.000 gitu kan. Tetapi kalau makan di situ dia pasti pesen minum yang pertama, yang kedua dia pasti ada tambahan lauk kan. iya iya betul betul. Nah, jadi nasinya tadi menjadi traffic generatornya kan. Oh iya. Kalau misalnya dia nih, dia traffic generator itu apa ya bahasa Indonesia? Yang membuat orang mau datang gitu ya. Hmm, daya tarik. Tetapi secara tidak langsung daya tarik khusus, tapi secara tidak langsung dia akan membeli yang lain kan. Nah, Hmm, dia ngambil untungnya di tempat lain gitu. ya. Nah, biasanya orang kalau di restoran itu ngambilnya di minum. Mm-mm. Sekarang gini deh, saya ngambil contoh yang paling sederhana. Di pizza, di ruang cepat saji, restoran cepat saji itu, Iya. kalau kamu beli minuman apa Coca-Cola gitu harganya berapa? Harganya satu gelas kecil aja itu bisa 10.000 lebih, Pak. 15.000 kan. Ya, betul. Modalnya berapa? Modalnya kan nggak nyampe. Gak Itu nyampe. jualnya bisa 3 kali lipat kan. 3 kali lipat kan. Ya. Ya, jadi dia ngambil untung di situ gede gitu loh. Tetapi orang minum kan perputarannya cepet kan. Mm-mm. Ya. Nah, jadi tadi kalau tadi promosi, maka yang dipromosikan itu adalah satu saja misalnya. Tetapi itu istilahnya tadi yang menjadi traffic generator tadi lah istilahnya ya. Bahasa Indonesia tadi yang mempercepat perputaran. Kira-kira yang paling disukai apa sih gitu. Nah itu aja nggak apa-apa dikasih murah, tapi kemudian kita ambil untungnya di tempat lain gitu. Hmm, Dan orang biasanya nggak mikir kan, duh enak nih. Tapi begitu tambah lauk, jadinya jadi tambah banyak kan. iya betul. Kalau istilah sekarang kan, misalnya beli pizzanya sih murah, tapi toppingnya jadi tambah kan. Anda lihat juga lah, kalau kamu ke warung kopi terkenal di dunia, itu kan mesti mau tambah karamel, mau tambah ini, mau tambah nah, ini kan adding up kan sebenarnya. Iya betul betul. Toppingnya mau tambah apa gitu. Nah, jadi sama lah. Jadi kayak tadi
ada yang reguler. Makanya nanti kalau ada perhatiin, ketika ada promosi itu pasti harga yang paling bawah, yang paling standar. Iya. Tetapi ketika datang, kita tawarin dia ada beberapa jenis. Ini yang standar ini murah, tapi setelah itu orang akan ditambahin dengan yang lain-lain gitu. Nah, jadi ketika promosi mesti dihitung, tidak semuanya harus dipromosikan, tetapi ada item-item tertentu. Jadi misalnya hari ini produk tertentu, besok produk tertentu. Nah, tapi yang paling penting menurut saya adalah kita mengamati di antara barang-barang tertentu yang paling laris yang mana gitu. Oh, jadi Yang kayak paling banyak dipesan gitu ya. Betul. Atau saya ambil contoh yang lebih mudah mudah-mudahan ya. Jadi kalau kamu perhatiin minimarket aja lah misalnya, itu ada traffic generatornya apa? Kadang-kadang dia bikin promonya apa? Beli gula pasir harganya tadinya 20.000 jadi 15.000. yang lagi viral. Orang kan mau datang. Nah, sekarang lagi viral minyak. Tapi ketika dia datang ke minimarket, itu pasti dia akan ngambil yang lain-lain kan. Iya, betul. Nah, jadi itulah konsepnya bahwa ketika yang dipromosikan itu menjadi traffic generator yang memaksa dalam tanda petik orang mau datang, tapi ketika masuk ke situ pasti dia akan ngambil barang yang lain gitu. Oh, betul. Oleh karena itu nanti kombinasinya kalau makan dan minuman harus ada gitu ya. Oke. Kalau nasinya itu pedas misalnya, dia pasti nambah lauk kok. Minimal kerupuk, Oh, kalau enggak betul. kalau enggak air apa namanya minumnya ya. Paling nggak mesti nambahkan. Nah, Betul. jadi itu yang barangkali bisa dimainin sehingga apa namanya ketika kita membuat program mesti dihitung seperti itu ya. Oke, Kurang mantap. lebih gitu Mbak Salwa. Terima kasih Pak Agus jawabannya. Ini ada Oke. pertanyaan ini, oh iya, semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bagus lagi, dari Bagus Nursetio lagi. Kepemimpinan apa yang ideal dalam mempertahankan bisnis atau perusahaan? Itu pertanyaannya, Pak. Ya. Nah, tadi sebenarnya saya mau memperkenalkan yang namanya leadership digital ya, kepemimpinan digital karena sekarang zamannya kan memang zaman di situ. Nah, sebenarnya ada 3 aspek tadi Mas Bagus. Tadi saya baru bicara soal pola pikirnya dulu. Pola pikirnya digital itu berarti kita mesti belajar, sorry, terus kemudian terbuka terhadap teknologi baru, dan ada keinginan untuk berubah. Nah, yang kedua adalah keahlian digital. Jadi, pola pikirnya sudah dapat, maka ada keahliannya di digital itu. Skill-nya ada yang harus dipunyai ketika kita masuk ke digital. Misalnya yang pertama tadi menggunakan teknologinya sendiri. Keahlian digital itu menyangkut satu menggunakan teknologinya sendiri. Gimana bikin konten ya. Kalau kita pakai Instagram gimana motret supaya sudutnya benar, supaya kelihatan bagus, pencahayaan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentu saja mencari peluangnya yang baru apa gitu kan. Nah, dan yang keempat adalah kapabilitas entrepreneur. Jadi sebenarnya entrepreneurship tetap harus diasah terus-menerus, tetapi kemudian diimbangi dengan kemampuan menggunakan teknologi. Ini yang disebut dengan keahlian. Jadi ada dua ya. Satu cara berpikirnya, kemudian yang kedua adalah skill-nya. Nah, tetapi kalau di dalam kepemimpinan digital ada satu lagi. Karena orang melihat kita itu perilaku digital kita kayak apa gitu. Kalau orang sekarang nyebutnya jejak digital gitu ya kan. Jejak digitalnya ada nggak gitu? Apa sih yang ditulis, apa yang diposting sama kita? Itu kan sebenarnya menunjukkan perilaku digital kita. Jadi saya ulangi, jadi pola pikir digital, keahliannya menggunakannya benar, kemudian yang terakhir adalah perilakunya sendiri. Ya dilihat dari mana? Dari posting-postingan kan. Nah, jadi kalau kita sebagai pemimpin misalnya, kita selalu ngomong supaya lebih positif berpikir. Nah, postingan kita isinya itu apa enggak gitu. Kalau kita mau ngajak semangat, posting-postingan kita isinya hal yang seperti itu apa enggak gitu.
Nah, ini yang disebut dengan memimpin dengan keteladanan kan, karena kemudian apa yang diomongin dengan apa yang ditulis di media sosial atau di networking kita itu sesuai gitu. Nah, kemudian yang kedua perilaku yang lain itu adalah inklusif. Inklusif itu artinya melibatkan semuanya lah sederhananya gitu. Sehingga kita ketika siapapun melakukan posting kita tidak pernah membuli misalnya gitu ya. Karena kita selalu tadi menjadi teladan kan gitu loh. Nah, yang terakhir perubahan. Tadi kembali ke perubahan. Nah, kalau itu bisa, maka sebenarnya pola pikirnya benar, keahlian caranya benar, dan ketika kita berperilaku secara digital itu juga benar gitu. Nah, sekarang zamannya sudah begitu Mas Bagus, sudah ada perubahan sehingga ada konsistensi sebenarnya antara kemampuan cara berpikir kita, terus kemudian kemampuan teknologi kita, dan juga kemampuan komunikasi kita. Nah, insya Allah kalau tiga itu dilakukan ya, saya ulangi, satu pola pikir digital, kemudian yang kedua keahlian digital, yang ketiga adalah perilaku digital kita. Nah, itu mudah-mudahan bisa sustain kalau zaman sekarang ini terkait dengan digital leadership ini. Gitu, Mbak Salwa. Oke, terima kasih Pak. Semoga terjawab ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Mhm. Dean Syarif. Ya. Bagaimana cara membentuk tim penjualan baru secara digital? Oh, mungkin dia baru punya tim tapi yang offline. Nah, dia pengen bangunin. Ya. Pak, tipsnya tuh gimana untuk membangun? Gitu. Ya. Jadi yang pertama kita mesti tahu istilahnya digital literasi ya. Oh, iya. Digital literasi itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Uh, bukan kalau buta huruf kan, tapi bagaimana kita itu apa bahasa Indonesia digital literasi? Apa ya? Kemelekan kita terhadap digital gitu kan. Ah, Oke, sambil contoh lah, yang mungkin yang paling sederhana supaya nanti tidak terlalu rumit. Istri saya dan anak saya, misalnya. Otomatis literasi digital pasti bagusan anak saya kan. iya. Karena dia bisa menggunakan teknologi digital dengan baik. Tapi kalau istri saya yang ini, mungkin ini maksudnya apa sih? Nah, gitu. Jadi masih Terus nanya lagi, ini gimana? Nah, gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya grural gradul gitu ya. Jadi masih nggak ngerti banget kemampuan digitalnya itu nggak ada. Nah, oleh karena itu yang pertama, tentu saja kita harus skillnya dulu tadi adalah keahlian digitalnya gimana dari tim sales Anda ini. Gitu. Kan nggak beda kan kita dikasih handphone nih. Ada handphone yang harganya 20 juta sama handphone yang harganya 2 juta misalnya. Ini 10 kali lipat kan. jauh. Nah, tetapi ada bedanya nggak perilakunya? Ternyata enggak. Digital literasinya hanya untuk satu untuk WA, yang kedua untuk foto gitu kan. Setelah itu nggak dipakai untuk apa-apa gitu. Jadi ngapain beli yang 20 juta kalau pakai yang 2 juta bisa. Nah, karena apa? Karena digital literasinya tidak mampu menggunakan alat handphone yang mahal dengan berbagai kecanggihan itu dipakai untuk meningkatkan kemampuan digital gitu ya. Nah, jadi yang pertama ada digital literasinya ini mesti benar dulu gitu. Jadi ada keahlian ya, keahlian. Jadi saya balik ke tadi keahlian digitalnya itu harus dicek dulu anak buahnya nih. Nah, termasuk karena salah satu skill yang sangat penting kan misalnya kalau digital kan harus dijawab misalnya dia manual ya pakai ini belum pakai chatbot misalnya gitu ya, tapi manual gitu itu bisa kemudian apa istilahnya bagaimana dia bisa menulis yang tadi saya bilang tadi. Menjawab dengan baik, dengan sopan, dengan sehingga tidak harus berulang-ulang menjelaskan gitu kan. Ya, jadi sama sebenarnya tadi ketika kita ngomong
pola pikir digitalnya juga mesti benar, kemudian keahlian digitalnya, dan yang terakhir adalah perilakunya sebenarnya. Jadi cara berpikirnya seperti apa, kemudian keahliannya sendiri menggunakan apa teknologi informasi, dan yang terakhir adalah bagaimana nih menjawabnya ya. Apakah misalnya saya ambil contoh uh, respon time. Hmm, Jadi kalau ada orang yang bertanya, itu respon time-nya berapa menit sih? Gitu. betul, ada yang hanya 1 menit udah dibales, ada yang bahkan Oh. pagi sampai sore. Ada yang 1 jam gitu kan, ya ada yang malah lebih ekstrim lagi, beda hari baru dijawab misalnya. Jadi respon time. Jadi nanti bisa ada standar-standarnya kan, respon time-nya ini. Nah, kemudian yang ketiga, perlu ada skill itu di training tadi, ada jawaban-jawaban yang sifatnya standar kan, supaya apa namanya, kita sudah melatih terlebih dahulu lah. Makanya kalau di dalam teman-teman yang kerja di seperti ini biasanya ada yang disebut dengan frequently asked question. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu apa sih? Gitu. Betul. Kemungkinan itu pasti ada. Nah, oleh karena itu kemudian harus dididik juga gimana caranya supaya kalau ada pertanyaan ini kurang lebih jawabannya ini gitu loh. Lama-lama jadi otomatis kan. Nah, ini yang saya sebut dua tadi loh, perilaku digital sama keahlian digitalnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ya. Agus. Jawabannya keren banget ya. Sebentar, aku cek lagi ini. Untuk saat ini belum ada pertanyaan lagi, Pak. Tapi Nah, belum ada pertanyaannya. Nah, aku yang nanya, nggak apa-apa. Pak, saya yang nanya ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi gimana Pak? Mindset-nya ya. Jadi mindset-nya, Ya. pikirnya ini harus benar-benar dirubah. Nah, biasanya Mhm. kan ada mungkin teman-teman pembisnis yang kalau misalnya kita nih udah berubah berubah mindset-nya. Misalnya, oke, saya mau mempromosikan secara digital, tapi ini belum yakin untuk terjun ke hal tersebut, Pak. Pasti ada keraguan gitu ya misalnya. Nah, itu Ya. kira bagaimana menepis keraguan itu. Jadi supaya lebih berani walaupun mindset-nya udah bener, tapi terjun ke situnya itu mungkin agak ada bimbang, ada ragu gitu. Menurut Bapak gimana? Ya. Jawabannya ada dua sih. Kalau Anda ini ya jalani aja gitu. Dicoba. Daripada ragu udah jalanin aja gitu. Coba aja gitu. Nah, itu jawaban pertama. Jadi eh, kadang-kadang kita kan tidak tahu, kalau tidak pernah mencoba tidak pernah tahu kan. Karena saya ngelihat banyak bisnis itu kadang-kadang suka berganti-ganti itu karena kemudian dia belum menemukan yang pas buat dia gitu. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan dengan trial and error sebenarnya. Oh ini coba, nggak bisa, nanti ganti lagi. Ini, wah ini kok ragu, tapi coba aja deh gitu. Kalau mau seperti itu juga bisa. Nah, yang kedua, ya belajar dari orang lain yang udah menggunakan. Kalau mau lebih aman ya. Orang lain menggunakannya seperti apa sih gitu. Dan ternyata berhasil. Nah, contoh lah kita sekarang pakai Instagram. Jadi ternyata Instagram itu bisa menaikkan penjualan gitu. Iya. Tapi kalau kita tanya kepada mereka yang bisa menaikkan penjualan, ya kita bertanya, apa saja sih yang dilakukan? Caranya bagaimana? Kapan harus ngeluarin, harus posting itu jam berapa, misalnya gitu kan? Terus kemudian target marketnya pasti nanti siapa? Nah, terus siapa yang harus di-follow, misalnya gitu-gitu kan? Supaya bisa bisa dapetin gitu ya. Apakah perlu influencer misalnya dan sebagainya gitu. Nah, jadi jawabannya ada dua. Satu, ya jalani aja, coba aja. Yang kedua ya kita belajar dari orang lain yang sudah sukses dengan itu, yang kemudian membuat kita uh, bisa melakukan dan kalau perlu dimodifikasi menjadi lebih bagus. Kalau lebih bagus, insya Allah hasilnya jadi lebih baik juga gitu ya. Karena kita sudah menyesuaikan dengan kondisinya uh, apa yang kita punya gitu. Oke, jadi belajar lalu dimodifikasi dengan cara sendiri ya, Pak.
Oke, Ya. terima kasih Pak jawabannya. Ini lagi pertanyaan dari Dean Syarif. Keahlian Hmm, apa yang dibutuhkan oleh leader di dunia digital selain literasi digital dan aspek komunikasi nih Pak? komunikasi. Hmm. Nah, kita sebenarnya ada beberapa lagi yang kalau mau, yaitu eh, social skill sebenarnya. Tidak banyak orang yang, sekarang pertanyaannya kan begini, eh kenapa seseorang bisa apa dapat follower yang banyak gitu? Kira-kira kenapa? Mungkin karena dari biasanya kalau orang-orang kalau di Instagram melihat dari isi kontennya nih Pak. Si kontennya kan. Oh, Nah, apa? satu dari ya isinya betul. Kemudian yang kedua, tetapi ada juga yang terkait dengan sosialnya kan. Iya, Bagaimana kita berinteraksinya iya, dengan para pembaca atau dengan follower kita. Contohnya begini, ketika ada respon, kita ikut ngerespon nggak? oh, Atau kita ikut membalas, tetapi balasan kita itu lebih meaningful misalnya gitulah. iya, Jadi kan kalau kita ada ini, membalas itu kan bisa dua hal. Satu, kita bisa acungi jempol aja, atau kita juga bisa membuat kalimat terima kasih kakak atau apapun. Atau bisa juga kita tambahin dengan quote yang lain yang bagus gitu. Sehingga ketika orang merespon apa yang kita ini, eh, dapat sesuatu lagi dari kita. iya. Jadi ada. Nah, ini yang betul. Ini yang saya sebut dengan membangun social skill-nya, Hmm, tapi secara digital ya. Karena kan kalau kita sekarang ngobrol nih, bisa kan ketahuan nih, ada nadanya keluar kan, orang lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia kelihatan. Tetapi kalau di tulisan kan nggak kelihatan. iya. Mungkin kasih Iya kan? emotikonnya ketawa sebenarnya dia hatinya lagi Iya, betul. Sebenarnya dia lagi sedih, tapi karena untuk menghilangkan itu emojinya, emosinya apa namanya, lagi bahagia gitu. Padahal sebenarnya nggak banget gitu kan. Jadi, jadi tapi kemampuan sosial sosial ini kan, jadi ketika kita harus meluangkan waktu kan, harus menjawab itu kan berarti meluangkan waktu dan apalagi ada value-nya di situ, ada nilai tambahnya ketika kita menjawab. Ini kan menjadi hal yang penting banget ya, apa namanya social skill sebenarnya. Jadi salah satu hal juga yang paling penting itu adalah terkait dengan apa kepercayaan sebenarnya, trustworthiness. Itu juga dibangun dari perilaku digital sebenarnya. Dari mana? Dari apa yang kita posting, apa yang kita tulis, gitu kan. Ada banyak orang yang bisa kasih tips gitu, tetapi mungkin dia tidak bisa melakukan misalnya. Makanya kemudian kredibilitasnya bisa jadi turun kan. Tetapi ketika dia juga bisa memperlihatkan bahwa yang dia lakukan itu cukup berhasil, ya, terus kemudian dia memberikan kepada orang lain, itu kan lebih bisa dipercaya gitu kan. Kalau istilahnya, oh yang ini Om Don nih ngomong doang gitu, tapi ternyata dia sehari-harinya tidak. Nah, jadi ini kan salah satu apa ya, hal yang paling kritikal juga di digital ini adalah kejujuran sebenarnya kan. hmm. Ya kan? Makanya tadi kalau seorang profesor kalau dari UI kan bilang itu kaya tapi bohongan semua gitu kan. Oh iya, Karena apa yang diposting dengan apa yang sesungguhnya itu tidak sama gitu. Nah, oleh karena itu makanya ini penting banget. Jadi sebenarnya sekarang kan berpindah ya. Jadi istilahnya gini, sebelum ada digital, ketika kita memimpin itu kan kita ketemu secara fisik. hmm. Kita berhadapan, lu mesti gini ya, Salwa ya, nggak bisa nih, oh kamu salah, wah ini pokoknya ada, kamu bagus kelihatan gitu kan, apa, dari sisi behavior realnya gitu.
Nah, persoalannya sekarang ketika kita tidak ketemu, tetapi pesan yang harus kita sampaikan itu harus nyampe gitu. Hmm. Ya kan? Nah, harus sampainya dari mana? Di samping tadi yang apa tadi komunikasikan skill secara menulis itu bagus, tetapi kita juga harus membangun trust kan, kepercayaan. Sehingga orang itu percaya dengan apa yang kita tulis gitu loh. Nah, repotnya adalah ketika kemudian apa yang ada di digital itu tidak sama dengan kehidupannya sesungguhnya. Nah, itu jadi bencana itu kalau seperti itu. Karena kita kemudian tidak ada konsistensi antara kehidupan sesungguhnya dengan kehidupan di digital. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya di situ sih. Ya, karena kalau untuk bisnis itu kan ujungnya orang menerima servis kan. Apakah jualan produk, apakah layanan ya, apapun itu, tetapi kan ada hasilnya. Sementara kalau kita hanya bermain di dunia maya, itu paling jadi game kan jatuhnya. Berteman tapi di dunia maya, ya bertemannya di dunia maya aja, tidak pernah ketemu secara fisik ya sakit. Makanya game-game yang apa laku sekarang kan ya istilahnya sebenarnya fantasi kan sebenarnya. Karena kita bermainnya di dunia digitalnya ada di sini gitu. Dan kita bisa memainkan peran kita sesuai dengan angan-angan kita kan. Aduh, betul Oh, sekali. aku bisa laki-laki tapi aku di situ pengen jadi perempuan bisa. Hmm. Karena itu di dunia yang apa Berbeda. maya tadi gitu kan. Betul. Tetapi ketika di bisnis kan enggak. Mm-mm. Dan pada suatu saat kita bisa ketemu orangnya kan. Gitu. Nah ini yang saya maksudkan ada trust itu ada di situ. Ya, ya kalau misalnya kita bicara kita harus rapi gitu. Wah mungkin kalau pas di dunia digitalnya wah bisa bagus-bagus. Tapi ketika ketemu kita nggak rapi kan repot juga gitu kan. Sebenarnya Nah jadi mempermalukan diri sendiri juga ya, Pak. betul. Ya. Ya, mengurangi. Jadi kehidupannya harus real lah gitu antara apa yang ditulis dengan apa yang dilakukan sehari-hari itu. Oke, Nah, sementara sekarang kan itu bisa terjadi sebaliknya juga gitu. betul betul. Makasih Pak atas jawabannya. Ini Oke. pertanyaan dari Hari Pasopati. Assalamualaikum Hmm. Pak. Gitu. Izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang jasa kelola akun? Apakah lebih efektif atau mending hire tim? Nah, ini Apa jasa apa? jasa kelola akun. Saya baru dengar nih jasa kelola akun tuh gimana ya? Atau megang akun orang terus kita yang posting atau Biasanya di ini di outsource kan kalau yang kayak gini itu. Oh iya. Saya nggak tahu apakah apa namanya sama apa enggak, tetapi biasanya yang terjadi kan misalnya kita tidak punya keahlian, tapi kemudian kita subkan lah ke orang lain supaya maintain. Sederhananya gini kan, kalau nah kita punya web, kita nggak bisa maintain, Hmm. kita minta orang lain untuk memaintain kan. Ya. Nah, sebenarnya itu kembali ke perhitungan awalnya ya. Seberapa bagus kita mau menggunakan apa teknologi itu untuk kepentingan organisasi kita. Kalau itu menjadi enabler itu menjadi salah satu strategi penting dan harus bagus dan kita bukan ahlinya, ya lebih baik apa namanya hire orang atau diososkan. Diososkan biasanya nanti bisa lebih murah sih jatuhnya gitu ya. Oke. Siap, Ini siap. nggak kerasa udah mau sejam ya, Salwa nih. Bener banget Pak. Ini ada waktu kita 5 menit lagi. Oke. Oke, jadi katanya banyak yang komen, katanya Dean Syarif mencerahkan sekali. Terima kasih Pak. Tadi juga ada dari Pak Sama Budiman komen, ada Pak Budi Isman, terus juga ada Pak Budi. Lama nih nggak ketemu Pak Budi, mudah-mudahan sehat. Insya Allah, amin, amin. Semuanya semoga sehat selalu. Ada berapa?
Terus juga, 2 tahun ya, 2 tahun lebih itu semenjak pandemi kayaknya belum pernah ketemu. oh gitu Pak. Wah, sebenarnya pandemi itu udah mau 3 tahun ya Pak. Iya. Nggak kerasa. Terus ada teman-teman ini dari Pak Yuzak, terus banyak nih Mbak Yusa kayak expert yang tadi udah sehat semuanya. asik banget. Nah, untuk keseharian Pak Agus ini, Pak Agus Mhm. apakah bekerja setiap hari atau dari rumah nih kerjanya sekarang? Plus minus kebetulan apa yang kerjaan banyak ya. Kadang-kadang ke kantor, tapi kadang-kadang juga enggak dan bisa di remote juga kan sekarang rapat-rapat juga banyak dilakukan secara online ya. Ya, Kemudian tapi memang beberapa kali saya harus tetap datang gitu. Karena kalau di bisnis layanan itu kan nggak bisa di remote terus ya. hmm, Kebetulan rumah sakit misalnya, kalau rumah sakit ini kan eh, ya sekali-sekali harus datengin kan, iya betul. harus apa ada eh, kalau saya nih misalnya kalau berkunjung ke rumah sakit, saya ikut duduk aja kayak jadi apa calon pasien itu, terus kemudian ngobrol sama pasien. Gimana Bu, servisnya di sini, mau ketemu dokter siapa, terus kemudian apa yang dirasakan, berapa lama udah nunggu, sambil bertanya pelayannya gimana di sini, udah bagus belum dan seterusnya. Nah, jadi itu karena ini terkait dengan servis, maka kadang-kadang kita juga harus ikut merasakan gitu ya. Betul. Dan itu menurut saya penting banget untuk bisa memberikan feedback kepada manajemen gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka kemudian kita kehilangan touch istilahnya ya, kehilangan apa di lapangan tuh kayak apa gitu ya. Kan nggak mudah sama-sama gitu. Tetapi kalau kita ikut merasakan kan, kalau punya ide dan kita ingin membantu tim kita itu insya Allah jadi lebih bisa karena kita punya pengalaman menjadi apa customernya kan. Jadi ngerasain betul gitu loh. Ya, jadi Sehingga bisa dilakukan itu. membangun hubungan sama customer itu juga penting banget ya, Pak. Jadi kita harus tahu Ya, kebutuhan mereka ya. apa, terus kekurangan dari kita apa, Tuh. jadi lebih. Nanti harus sama Pak Baskoro tuh kalau bicara itu. Mungkin nanti bisa jadi topik berikutnya tuh. Bagaimana kita membangun hubungan dengan konsumen ya. Mm, mm, mm. Nah, terutama kan kebanyakan kalau startup pasti konsumennya anak-anak muda ya. Iya, Gimana tuh? Untuk yang milenial tentu saja berbeda karakternya dengan orang-orang seperti saya yang apa dalam tanda petik baby boomer gitu kan. Jadi udah berbeda banget gitu. wah, mantep banget ya Pak hari ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang bertanya. Pertanyaannya keren-keren semua. Dengan jawaban Pak Agus juga sangat membantu. Semoga bisa memecahkan masalah yang teman-teman rasain ya. Nah, dari Pak Agus ini semoga sehat selalu ya Pak. Terus juga terima kasih banyak Ya, waktunya menemani malam kita malam hari ini untuk bertemu sama teman-teman. Semoga next time kita bisa ketemu lagi ya. Oke, ya. terima Boleh nggak yang bertanya kita kasih hadiah, Salma? kasih hadiah. Eh, saya ada buku nih. Coba nanti saya kirim ke kantor ya. Oh, boleh. Nanti bisa dikirim ke apa nih? Ke teman-teman yang bertanya itu. Oh, Bukunya sederhana sih di sini ada soal inovasi, tetapi di belakang ini juga ada satu bab khusus mengenai aplikasi strategi inovasi berbasis industri digital. Jadi teman-teman nanti bisa melihat lah. Eh, dibuat sederhana sih tulisannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Nanti aku minta eh, alamat, nanti aku kirim ya. wah, Tolong bisa dikirim. terima kasih banyak Pak Agus. Wah, teman-teman Ya, hari ini yang join terus aktif bertanya nih seru banget nih dapat hadiah ya dari Pak Agus ya.
Semoga bermanfaat. Nanti mungkin saya bisa DM satu-satu ya Pak ke yang bertanya. Ya. Lalu nanti saya Nah, info. tapi tadi bukunya aku kirim kemana bukunya? Bisa kirim ke Ke aku Salwa aja ya? ya. Ya, ah, Dulu nanti saya yang kirimin ke teman-teman semua. Jadi nanti oke. terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya hari ini. Sama-sama. Ya sangat bermanfaat, ditambah teman-teman dapat hadiah. Wah, berarti buat teman-teman semangat nih, makanya ikutan Q&A live bareng Pak Agus ya. Mungkin next time jadi harus siapkan pertanyaan juga. Oke, terima kasih Pak Agus, selamat malam, semoga sehat. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Moga-moga sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.